Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Rabu 8 Februari 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara seiman. Allah penyelenggara hidup telah melimpahkan karunia pada kita semua. Kasih-Nya nyata dan tak berkesudahan. Sekarang mari kita muliakan Allah di awal hari ini dengan merenungkan sabdanya dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus pun menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian maka Yesus menyatakan semua makanan adalah halal. Yesus pun berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil pagi ini memberi semangat kepada kita bahwa diri kita itu sebenarnya adalah kudus dan mempunyai daya. Semua itu bersumber dari hati yang terarah pada perkara Tuhan. Yesus hendak memberikan kebebasan kepada kita untuk berlaku bijak terhadap peraturan lahiriah yang mengekang tanpa kita tahu maknanya. Yesus ingin segala peraturan bisa kita jalankan dengan penghayatan yang benar. Segala yang keluar dari diri kita menentukan kualitas macam apakah yang selama ini kita hidupi. Jika kita mempunyai cinta kasih, maka yang akan muncul dari diri kita adalah kedamaian. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Menjalankan peraturan disertai penghayatan yang benar menjadi sasaran dari perilaku kita sehari-hari. Saudari-saudara, acap kali kita hanya tertambat pada terselesaikannya sebuah peraturan, tetapi mungkin saja hati kita kosong karena belum tahu maknanya. Maka kadang muncul rasa hambar jika kita menaati peraturan, karena hati kita tidak mendapatkan buah yang seharusnya ada. Demikian juga mengenai peraturan beragama. Kita harus mencapai kedewasaan beriman dan mampu menghayati secara benar. Hari ini kita dituntut untuk menjaga identitas diri sebagai murid Tuhan, sembari tergerak oleh hati penuh kasih dalam melaksanakan karya kebaikan. Tuhan masih mempercayai kita, maka mari kita melangkah dan melakukan perwujudan iman secara nyata. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, syukur atas penyertaan-Mu, kesabaran-Mu, dan kesetiaan-Mu menemani kami. Berilah kepada kami semangat untuk mengabdi dalam kebenaran, agar apa yang kami lakukan dapat sekehendak dengan Engkau sendiri. Berilah kami pula kemampuan untuk mengamalkan ajaran kasih secara sempurna bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala rencana kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.